Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Pada kesempatan siang ini, kita kembali bertemu di bulan Syawal ini, melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita sampai pada poin yaitu mewaspadai fitnah dan tipu daya iblis. Kita sampai pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tipu daya iblis, langkah-langkah iblis untuk merusak anak Adam, yaitu hadis Nabi, inna iblis yada'u arsyahu alal ma' summa yab'asu saroyahu fa'adanahum minhu manzilatan a'zamhum fitnah. Iblis membangun singgasananya di atas lautan, al-ma' yaitu al-bahr, di atas lautan. Kemudian iblis mengirim bala tentaranya kepada umat manusia ke daratan. Dan tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, kerusakannya terhadap umat manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza. Tentara-tentara iblis ini setiap hari, setiap saat memberikan laporan kepada iblis atas apa yang telah mereka lakukan terhadap anak Adam. Salah satu dari tentaranya datang dan melaporkan, aku sudah melakukan ini dan itu. Tapi iblis tidak puas, belum merasa puas, dan berkata, ma sana'ta syai'an, engkau belum melakukan apa-apa. Engkau tidak melakukan apa-apa. Artinya, iblis belum puas dengan apa yang mereka lakukan. Hingga datanglah, summa yaji'u ahadum fayaqul. Datanglah salah seorang tentara iblis yang lainnya dan berkata, melapor. Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Tidaklah aku meninggalkan anak Adam, melainkan setelah aku berhasil memisahkan dirinya dengan istrinya, yaitu merusak hubungannya dengan istrinya, menghancurkan rumah tangganya. Maka Nabi SAW berkata setelah itu, iblis pun segera mendekatkan tentara itu, menyuruhnya mendekat ke sisinya dan berkata, ni'ma anta, engkau baru sebaik-baik tentaraku, engkau baru hebat. Artinya iblis baru puas dengan apa yang telah dilakukan oleh tentaranya itu, yaitu merusak rumah tangga muslim. Ini adalah langkah iblis ya. Tujuan utama tentunya bukanlah merusak rumah tangga ini, tapi ini merupakan salah satu wasilah, sarana, rusaknya sebuah bangsa, sebuah masyarakat, sebuah generasi, dengan rusaknya rumah tangga.
Ini bukan tujuan utama merusak rumah tangga itu, tapi sebagai wasilah kepada kerusakan yang lebih besar. Dan kita dapati ya, masyarakat itu rusak jika elemen rumah tangga ini rusak. Maka terjadi kerusakan secara merata kepada semua lapisan masyarakat. Jika rumah tangga ini roboh, maka itulah yang menjadi tujuan iblis. Bagaimana merusak rumah tangga ini? Supaya bisa merusak masyarakat, bisa merusak satu bangsa, satu umat. Jadi untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu merusak sebuah bangsa. Karena sebuah masyarakat atau bangsa itu tersusun, terkomposisi dari rumah tangga. Dan apabila rumah tangga ini roboh, pondasi rumah tangga itu ambruk, rumah tangga itu karam, maka akan rubuhlah juga bangsa tersebut, masyarakat tersebut. Karena semua ternyata berawal dari rumah. Yang dirusak tentunya di sini adalah pendidikan generasi. Ketika rumah tangga tidak berfungsi, ketika rumah tangga tidak bisa menjalankan fungsinya, maka yang rusak adalah generasi. Pendidikan tidak akan bisa maksimal jika rumah tangga ini goyah. Tidak usahlah kita katakan ambruk, goyah saja rumah tangga itu, pendidikan tidak dapat berjalan maksimal. Ya, ayah ibu apabila tidak akur, tidak sejalan, tidak sederap langkah di dalam mendidik anak-anak mereka, generasi penerus mereka, maka dipastikan pendidikan itu tidak maksimal dan tidak akan bisa berjalan. Apalagi pendidikannya tumpang tindih. Karena tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Ini sering terjadi. Coba lihat anak-anak broken home. Ya, korban-korban keegoan ataupun keegoisan ayah dan ibu mereka. Ketika rumah tangga bermasalah, ya ketika suami istri ini bisa diadu domba oleh iblis, dirusak hubungannya, maka tentunya mereka tidak akan bisa berperan dengan baik sebagai ayah maupun sebagai ibu. Dan itu yang terjadi. Bisa kita lihat anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Ya, pasti hancur. Pasti rusak. Atau minimal anak itu tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya. Terlantar. Ya, banyak anak-anak yang jatuh dalam pergaulan yang salah, ya ke dalam ya kita katakan pergaulan yang rusak, misalnya jatuh ke lembah narkoba atau ya kepada hal-hal yang buruk lainnya, itu disebabkan orang tua sudah tidak akur, ya sudah pisah hatinya, walaupun belum pisah badannya. Lebih-lebih lagi kalau sudah pisah badannya, ya. Artinya sudah bercerai ataupun berpisah. Ya, tentunya enggak sama ya. Ayah ibu berperan masing-masing menjalankan perannya di dalam mendidik dengan single parent. Atau hanya satu yang berjalan ataupun berfungsi, enggak sama. Maka idealnya dalam pendidikan ada sosok ayah, ada sosok ibu. Keduanya harus hadir ya di dalam rumah tangga. Nah, apabila ini tidak berjalan dengan benar atau dengan baik, maka yang terbengkalai adalah pendidikan. Dan itu yang ditarget oleh iblis sebenarnya. Sehingga dia berkata kepada pasukannya itu, tentaranya itu, ni'ma anta, engkau baru hebat. Ya, tidak engkau tinggalkan mereka sebelum bisa memisahkan antara suami dari istrinya, istri dari suaminya. Ya, maka ya berhati-hati ya di dalam rumah tangga kita.
Keutuhan rumah tangga itu adalah sesuatu yang sangat mahal, apalagi hari ini. Ya, sosok ayah dan ibu sangat dibutuhkan oleh anak-anak, apalagi hari ini pengaruh lingkungan, pengaruh pergaulan, ya dan pengaruh ya kita katakan perkembangan zaman itu menuntut kehadiran dari kedua orang tua. Tidak bisa kita ya lepas tangan dan kita tinggalkan begitu saja. Ya, dan apabila rumah tangga ini ambruk, maka generasi yang akan menjadi korban. Ya, generasi yang akan menjadi korban. Dan apabila generasi ini sudah rusak, maka iblis pun bertepuk tangan. Dia berhasil dengan makar dan tipu dayanya. Langkah-langkahnya berhasil. Ya, ingat dia tidak membidik sasaran yang kecil, dia membidik sasaran yang lebih besar. Yang ditujunya bukanlah sekedar merusak rumah tangga, tapi yang diinginkan oleh iblis adalah merusak sebuah generasi, sebuah bangsa, sebuah umat. Kita bisa lihat bagaimana kehancuran masyarakat di Eropa misalnya, ketika ya lembaga pernikahan itu sudah tidak dihormati, bahkan boleh dikatakan tidak ada lagi, mereka tidak percaya lagi dengan lembaga perkawinan ataupun pernikahan. Banyak yang kumpul kebo ataupun hubungan-hubungan di luar nikah, tanpa ada status yang jelas bagi anak-anak, sehingga anak-anak itu ya tumbuh kembang tanpa orang tua. Dan itu yang terjadi. Ya. Sehingga rusaklah satu bangsa, satu generasi. Ya. Nah, demikian. Maka ya ini merupakan salah satu tipu daya iblis, ya langkah-langkah iblis untuk merusak ya suatu yang lebih besar lagi. Maka hati-hati terhadap segala sesuatu yang bisa merusak keutuhan rumah tangga kita. Ya, kita perlu menjaga ya kekondusifan kondisi rumah tangga kita sehingga betul-betul kondusif untuk anak-anak kita sebagai tempat untuk membersihkan segala noda dan kotoran yang mungkin mereka bawa dari luar. Rumah harus bisa menjadi tempat untuk membersihkan semua itu. Itu fungsi rumah, ya. Dan tentunya ini tidak bisa lepas dari kita katakan penanggung jawabnya di rumah itu, yaitu orang tua, ayah dan ibu, suami istri. Ya, maka kita harus jaga itu, ya, keharmonisan di dalam rumah tangga sehingga anak-anak itu nyaman berada di rumah, keluarga itu nyaman berada di rumah. Rumah bisa menjadi tempat perlindungan. Rumah bisa menjadi tempat untuk membersihkan ya, kotoran-kotoran yang dapat dari pergaulan di luar sana. Para pemirsa, para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Maka dari itu, kita harus selalu mewaspadai dan bisa mematahkan ya langkah-langkah iblis untuk merusak rumah tangga muslim ini. Para pemerhati roja kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Nah, ini salah satu contoh. Ya, bagaimana iblis itu membuat khutuwat, langkah. Ya. Dia tidak puas dengan kerusakan kecil. Dia menginginkan kerusakan yang lebih besar. Maka ketika tentara-tentara itu melapor, apa kata iblis? Masana'tum syai'an. Kamu belum buat apa-apa. Mungkin banyak kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan terhadap anak Adam. Tapi belum membuat iblis puas. Karena iblis menginginkan suatu kerusakan yang lebih besar. Maka ketika salah seorang tentaranya melapor bahwa ia berhasil merusak rumah tangga muslim, iblis memujinya. Karena ini adalah salah satu langkah besar untuk merusak anak Adam dalam skala yang lebih besar lagi. Para pemerhati roja yang dimuliakan Allah. Ya. Demikian pula dari hadis yang lainnya juga masih dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, Inna syaitan qad aisa
ayya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Ya. Sebagaimana dikatakan tidak ada tali akar pun jadilah. Ya, tidak ada kayu akar pun jadi. Itu moto iblis, ya. Apa kata Nabi di sini kepada para sahabat beliau? Sesungguhnya sebenarnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat, itu oleh orang-orang yang beriman, ya, di Jazirah Arab ini. Akan tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk menyulut permusuhan di antara mereka, ya, di antara anak Adam. Ya. Tujuannya tentunya mereka ingin agar manusia, anak Adam ini menyembah mereka, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mereka inginkan. Tapi kalaupun itu tidak bisa tercapai, maka mereka melakukan kerusakan yang bisa membawa kepada apa yang mereka inginkan itu, yaitu dengan memecah belah. Ya, tahrish itu artinya mengadu domba, memecah belah, menyulut permusuhan di antara anak Adam. Ya, sehingga ya dengan itu bisa dibawa kepada kerusakan yang lebih besar. Ya. Bisa memunculkan hasad, dendam ya di dalam hati manusia dengan tahris itu, dengan adu domba itu. Sebagai langkah untuk menuju kerusakan yang lebih besar. Ya, untuk disembah, setan tidak mungkin disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Ya, karena mereka tentunya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis tidak pernah putus asa. Dia punya kepiawaian, dia punya pengalaman panjang bagaimana menyesatkan anak Adam. Ya. Dia sabar memancing anak Adam itu hingga keluar dari apa yang Allah inginkan, dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai khutuwat. Maka kita dilarang untuk mengikuti khutuwatus syaitan, langkah-langkah syaitan. Ya. Dan ya tentunya ya kadang-kadang setan itu sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Yahya rela membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebak anak Adam dari satu pintu keburukan ke dalam satu pintu keburukan. Ya. Ini adalah kita katakan wasilah ya menuju keburukan itu. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ya, bahwa ada 5 langkah yang diinginkan oleh setan terhadap anak Adam. Yang pertama adalah menyeret mereka kepada syirik, menyembah selain Allah. Kalau gagal, maka mereka melakukan rencana kedua. Kalau plan A gagal, plan B, yaitu apa? Menyeret mereka kepada bid'ah. Merusak agama mereka, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, merusak agama. Kalau gagal juga, mereka melaksanakan plan yang lain lagi, yaitu menyeret anak Adam itu kepada dosa besar. Kalau gagal juga, mereka memainkan plan yang lain lagi, rencana yang lain lagi, yaitu menjerumuskan mereka ke dalam dosa kecil. Kalau juga tidak mempan juga, maka setan akan mengalihkan mereka dari perkara yang bermanfaat kepada perkara yang tidak bermanfaat, yaitu kepada perkara-perkara yang makruh, ya, yang tidak berfaedah, membuang-buang waktu, membuang-buang kesempatan, ya. Nah, kalau nggak bisa juga, maka setan akan mengerahkan bala tentaranya dari kalangan manusia ya untuk menekan, mengintimidasi anak Adam itu, yaitu menciptakan permusuhan di antara mereka. Ya, menciptakan itu langkah kita katakan plan yang kelima atau yang keenam. Setelah langkah-langkah ini semua gagal, maka setan akan menghasut ya manusia lain untuk memusuhi manusia yang lainnya.
yaitu tahris, memunculkan dendam, memunculkan hasad, ya, memunculkan permusuhan di antara mereka. Ya, nah demikian. Sehingga terjadilah kezaliman, saling menzalimi satu sama lainnya, saling menganiaya sama satu sama lainnya, ya, berbuat semena-mena antara satu dengan yang lainnya. Ya, nah demikian. Maka ketahuilah bahwa fitnah serta tipu daya iblis ini ya luar biasa, sangat banyak. Ya, mereka begitu sabar ya untuk mengeluarkan anak Adam ini dari syariat Allah, dari agama Allah. Maka dari itu kita harus berhati-hati dengan tipu dayanya. Ya, nah demikian. Dan ya tentunya fitnah syaitan begitu banyak dan erat keterkaitannya dengan hati. Ya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa yang ditarget oleh syaitan pada diri manusia itu adalah hati. Ya, merusak hati mereka, mengisinya dengan hal-hal buruk, was-was, keraguan-raguan, sehingga kadang-kadang kita ragu dan kita lupa maslahat diri kita, maslahat akhirat kita. Kita terjebak ya dalam urusan-urusan dunia kita, perkara-perkara duniawi. Ya, di sini ada kita katakan peran hawa nafsu juga, dan setan menggunakan hawa nafsu itu ya untuk mengalihkan manusia dari akhirat mereka kepada dunia. Dan itu masalah hati. Ya, hati yang disasar oleh setan. Hati yang ditaklukkan oleh syaitan. Karena syaitan tahu bahwa panglima bagi anggota tubuh ini adalah hati. Sebagaimana dikatakan bahwa hati itu adalah penentu. Jika baik, maka baik semuanya. Jika buruk, maka buruk semuanya. Ala wahyal qalb, kata Nabi. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka yang dilumpuhkan oleh syaitan adalah hati manusia itu. Akan menyerahlah seluruh anggota tubuh lainnya ketika hati ini bisa dikuasainya. Maka Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswis. Ini fi'il mudhari yang menunjukkan itu terus dia lakukan. Tidak putus-putus, senantiasa dan selalu. Ya, senantiasa dan selalu. Dulu, sekarang, dan akan datang. Apa yang dibisikkannya? Was-was. Menumbuhkan keraguan-raguan di dalam hati. Ya, menumbuhkan keraguan-raguan di dalam hati. Sehingga seorang hamba itu ragu terhadap maslahat akhiratnya. Ya, terhadap maslahat akhirat. Sementara dia tahu bahwa akhirat itu akan didatanginya. Tapi dia selalu menoleh, berpaling dan menoleh ke belakang, berpaling dari akhiratnya. Kenapa? Bukan wajahnya berpaling. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya yang dibutakan oleh setan itu bukan mata kepala kita. Ya, penglihatan kita. Tapi yang dibutakan adalah mata hati. Hati yang dibutakan. Ya, sehingga tidak bisa melihat yang baik dan yang buruk. Yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan mana maslahat, mana mudarat. Ya, sehingga selalu jatuh ke dalam perkara-perkara yang membawa mudarat. Kadang-kadang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, misalnya kita tahu ghibah itu buruk, ya, hati menolaknya. Tapi selalu, senantiasa, kita jatuh dalam dosa yang sama itu berkali-kali. Padahal kita mungkin taubat dari ghibah berkali-kali juga. Dan kita tahu buruknya ghibah itu. Seperti makan bangkai saudara kita. Ya, tapi ya begitulah. Ya. Hati itu kalau sudah diselimuti was-was,
Maka kadang-kadang sesuatu yang kita yakini menjadi kita ragukan. Kita ragu bahwasanya ini adalah buruk. Dan terus kita lakukan, walaupun kita sudah bertaubat darinya. Ya, dan taubat itu juga amalan hati. Ya, taubat amalan hati. Dan semua amalan hati itu berat. Termasuk di dalamnya taubat. Ya, taubat bukan amalan lisan. Lisan tidak perlu berucap saya bertaubat, saya bertaubat. Ya. Jadi taubat itu amalan hati manusia. Di mana dia berazam untuk bertaubat. Ya. Maka syarat taubat itu diantaranya adalah satu, berhenti tentunya dari perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali. Penyesalan itu juga muncul dari hati. An-nadamah. Dan yang ketiga, azam untuk tidak kembali lagi kepada dosa yang sama. Nah, itu juga amalan hati. Azam dan an-nadam dan azam itu adalah amalan hati. Maka taubat itu sebenarnya amalan hati dan itu berat. Ya. Kadang-kadang hati kita bisa kita bawa untuk berhijrah, bertaubat. Namun sejurus kemudian balik lagi. Ya. Lemah lagi hati itu, jatuh lagi kita ke dalam dosa yang sama. Ya, tapi kita tidak boleh putus asa. Kita harus terus berusaha, jatuh bangun memang bertaubat itu. Ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jatuh sekali, dua kali, begitulah. Ya, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, yaitu dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kelemahan kita. Ya. Nah, dan kenyataannya seperti itu. Ya. Seperti yang kita contohkan tadi, kita bertobat dari ghibah. Dan banyak ya kita katakan ulama, asatis ataupun penceramah, juru dakwah yang mengingatkan kita bahaya ghibah. Dan sering kita dengar juga. Tapi sering pula kita langgar taubat kita dari ghibah itu. Ya. Kita jatuh lagi dalam ghibah yang sama, mengibahi kadang-kadang orang yang sama juga, yaitu satu yang konyol juga ya. Kita bertaubat dari ghibah karena kita menggibahi si fulan. Ya, besoknya kita bertaubat, wah saya menyesal menggibahi si fulan. Ya, saya taubatan nasuha. Ya. Bahkan sudah pakai minta maaf lagi sama si fulan ini. Fulan mah dimaafkanlah sama si fulan itu. Tapi mungkin tidak sampai 1 bulan, tidak nunggu tahunan, kita kembali lagi menggibahi. Kadang-kadang konyolnya kita gibahi orang yang sama juga. Ya hati itu belum puas begitu ya. Padahal kemarin sudah bertaubat itu dari ghibah itu. Ya, dan sudah minta maaf lagi pada si fulan yang kita gibahi. Ya, tapi ya begitu, hati itu kadang-kadang dia lupa karena sudah mungkin tertutupi dengan banyak dosa. Ya, dosa-dosa yang lain maksudnya. Karena dosa itu kan menutupi hati ya. Taubat memang menghapus dosa. Nabi mengatakan, at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Iya. Karena Allah juga mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Itulah orang-orang yang Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan. Itu di catatan amal. Di buku catatan amal kita, Allah rubah itu. Allah hapus catatan dosa itu. Bahkan bisa dirubah menjadi catatan kebaikan. Ya, asal benar taubatnya, ya. Nah, demikian. Ya, tapi kita lupa, kadang-kadang lupa. Pengaruh dosa terhadap hati. Ya, pengaruh dosa terhadap hati. Catatan dosa mungkin sudah dihapus. Ya. Apabila kita sudah melaksanakan syarat-syarat taubat, itu dihapus, catatan dosa itu dihapus.
seperti yang disebutkan Nabi tadi, dan juga Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ya, sehingga banyak orang-orang yang mungkin menganggap remeh perbuatan dosa dan mengatakan, ya saya ini lemah, anak Adam lemah, banyak buat dosa. Ya betul itu ya, itu nggak salah, karena Nabi juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Ya, akan tetapi ya di sana ada orang yang meremehkan dosa, meremehkan dosa. Dia berkata, ah, nggak apa-apa saya buat dosa, nanti bisa bertaubat. Ya, saya buat dosa, habis buat dosa saya bertaubat, minta ampun, istighfar, astagfirullah, bertaubat. Wah ini lagi ada hawa nafsu untuk ghibah, ya nggak apa-apa lah ghibah dulu hari ini, nanti taubat. Kan dihapus. Ya. Nah, banyak orang punya prinsip seperti itu, sehingga dia menggampangkan dosa itu. Ya, dalam hal ini, kasus ini kita contohkan ghibah lah, itu yang sering kadang-kadang lisan itu, dosa lisan itu yang paling sering dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, besok saya bertaubat. Nah, kita lupa, atau orang ini lupa, bahwa dosa itu menyisakan buram pada hati. Walaupun ya bintik hitam pada hati itu sudah dihapus. Ya, bintik hitam itu sudah dihapus dari hati. Ya cuma hanya saja dia tidak akan sebening seperti baru dulu, seperti sebelum ada titik itu. Nah, kalau titik itu sekali hapus, ya mungkin masih ada lah kebeningan kaca itu, cermin itu. Kalau kita ya ibaratkan hati itu seperti cermin ya. Tapi kalau berkali-kali ya titik-titik itu terus menutupi hati, dihapus, titik lagi hapus, titik lagi hapus, begitu ya. Berkali-kali itu pasti buram itu cermin. Ya, akan buram cermin. Kalau sekali saja saya buat dosa, misalnya berbohong misalnya, pas saya bertaubat dari itu, kemudian menjaga lagi supaya tidak jatuh dalam hal yang sama untuk kedua kali, hingga titik itu jatuh pada tempat yang sama berkali-kali, ya. Itu akan menyisakan buram pada hati. Nah demikian. Nah kalau sudah terlalu buram hati itu, dia susah. Ya, hati itu susah untuk diajak beramal. Ya. Hati itu akan susah untuk diajak beramal. Amal hati itu berat. Bagaimana pula jika ia tertahan dengan, ya kita katakan bintik-bintik dosa tadi. Ya akan sulit ya untuk diajak beramal hati itu. Ya, hati itu tidak akan bisa menampilkan sesuatu seperti bayangan yang ada di cermin. Bayangkan bila ada cermin yang sudah buram, lalu kita bercermin di cermin itu yang sudah buram tadi. Apa yang kita lihat? Kita ragu-ragu. Kenapa muncul ragu-ragu di sini? Karena bayangan itu tidak mewakili, tidak seperti benda aslinya. Karena buram. Beda dengan cermin yang bening. Seperti itulah kondisi hati. Nah, kalau sudah terlalu buram, maka kita katakan ya kenyataannya, realitanya adalah kita sering jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Ya. Artinya ada potensi untuk kembali kepada dosa yang sama di kemudian hari. Kenapa ada kemungkinan itu? Kenapa ada kemungkinan orang itu kembali kepada dosa yang sama untuk yang kedua kali, ketiga kali, dan mungkin berkali-kali? Karena dosa itu ternyata meninggalkan bekas pada hati. Ya, dan itu yang kadang-kadang diabaikan, dianggap remeh oleh pelaku dosa itu. Ya, dia anggap dengan bertobat sudah selesai urusannya.
Ya memang mungkin urusannya di catatan dosa sudah dihapus ya. Cuma buram di hati itu tidak akan hilang. Pengaruh dosa itu akan tetap ada di hati kita. Dan setan akan menggunakan itu. Ya, akan menggunakan keburaman hati itu. Khususnya di saat menghadapi hal-hal yang tersulit dalam hidup, yaitu sakarat. Akan dimunculkan gambaran dosa, bayangan dosa itu. Ya, digoda, kita katakan digoda orang itu dengan dosa-dosa yang sudah dia lakukan, muncul dalam benak lintasan pikirannya. Ada keinginan untuk kembali, ada keinginan untuk melakukannya lagi. Ya. Maka banyak orang-orang yang sudah hijrah, sudah taubat, tapi kembali lagi. Ya, nah demikian. Kepada dosa yang kadang-kadang sama juga. Nah demikian. Ya, bagaimana setan itu melumpuhkan hati anak Adam. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah kemudian ini ada poin lagi di sini, subjudul juga, yaitu setan ada bersama setiap orang. Artinya setan tidak pernah meninggalkan manusia. Tidak pernah membiarkan manusia itu sendirian. Ada setan yang bernama Korin, yang menyertai kemanapun ya hamba itu pergi. Nggak ada tempat bersembunyi dari mereka. Hingga kita bersembunyi di dalam Ka'bah pun, ya, kalau bisa bersembunyi dalam Ka'bah ya, setan akan terus menguntit anak Adam itu. Ya, jangan kira ketika kita berada di masjid aman dari setan. Setan ada juga di situ. Ya, kadang-kadang setan kita usir dengan tilawatul Quran. Dia nggak pergi permanen, begitu kita lalai sedikit saja balik lagi dia. Ya, balik lagi dia. Ya maka kita harus senantiasa, Nabi pernah berkata kepada seseorang yang minta gimana caranya masuk surga. Maka Nabi mengatakan, bantulah aku untuk mendapatkan keinginanmu itu dengan senantiasa zikrullah. La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Artinya selalu ingat. Karena lengah saja, balik lagi syaitan itu. Maka hati manusia tidak akan bisa kosong. Bisa dikatakan omong kosong kalau ada orang yang mengatakan saya bisa mengosongkan hati saya, bisa mengosongkan pikiran saya. Ya, jangankan dalam kondisi sadar. Ya, dalam kondisi sadar, kita bengong aja setan ngisi itu, ngisi pikiran kita. Itu lagi bengong, itu lagi termenung ya. Lagi sadar itu. Sedang tidur saja, setan tetap mengganggu. Kadang-kadang kita diganggu dengan mimpi-mimpi buruk, ya. Itu dari setan. Ya, menampilkan sesuatu yang bertentangan dengan hakikat itu dalam mimpi. Banyak orang yang sesat karena mimpi juga ya. Mimpi ketemu ini, ketemu itu, akhirnya murtad begitu ya. Dari mimpi juga itu. Jadi setan itu mengganggu manusia, bahkan mengganggu pikirannya, hatinya, hatta dalam tidurnya. Maka sebelum tidur ada doa-doa yang baca ayat kursi misalnya, atau doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya, nah itu yang diajarkan Nabi kepada kita. Karena hatta dalam tidur sekalipun kita diganggu setan. Nggak dibiarkan hati kita kosong. Maka ya kita kata tertipu. Orang yang mengatakan, saya bisa mengosongkan hati saya mau mengosongkan pikiran saya. Dan itu berbahaya. Nggak boleh dilakukan. Dalam Islam tidak ada ceritanya mengosongkan pikiran, mengosongkan hati. Ya. Yang ada apa? Yang ada adalah mengisi hati dengan zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Gitu ya. Kita mengisinya dengan zikrullah, hati akan tenang. Bahkan dalam hadis dikatakan zikrullah itu seperti benteng ya, yang
akan melindungi seseorang dari kejaran musuhnya, yaitu setan. Setan terus mengejar, menguntit manusia kemanapun dia pergi. Zikrullah itu akan melindunginya, ya, melepaskannya dari kejaran setan itu. Lalai dia, setan ngejar lagi, dapat lagi, ya, terus dikuntit, terus diikuti. Dia mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Maka setan ada bersama setiap orang dimanapun, kapanpun. Ya, dimanapun dia berada, ya kapanpun itu. Ya, nah demikian. Dinukil dari Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Bahwa satu malam Rasulullah keluar dari rumah Aisyah. Qalat faghirtu alaihi faja'a fara'a ma asna. Maka aku pun merasa cemburu kepada beliau. Saat kembali beliau mengetahui kecemburuanku. Faja'a fara'a ma asna. Faqala ma laki ya Aisyah aghirti. Maka Nabi pun bertanya, ada apa denganmu wahai Aisyah? Apakah engkau cemburu? Gitu kata Nabi, tanya Nabi kepada Aisyah. Maka Aisyah menjawab, faqultu wa ma li la yagharu misli ala mislika. Ya, maka Aisyah menjawab, bagaimana orang sepertiku tidak cemburu terhadap orang sepertimu? Ya. Ya, artinya kedudukan sebagai istri Nabi, ya. Suaminya itu Nabi, ya, wajarlah cemburu Aisyah, ya. Nah demikian. Itu wajar, ya, kecemburuan yang wajar lah, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, awaqad ja'aki syaitanuki. Nabi bertanya, apakah setanmu telah mendatangimu? Qalat ya Rasulullah, au ma'iya syaitanun. Ya, Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah wahai Rasulullah, apakah syaitan bersamaku? Maka Nabi menjawab, qala na'am. Qultu wa ma'a kulli insanin. Aisyah bertanya lagi, apakah syaitan itu bersama setiap orang? Nabi SAW menjawab lagi, na'am. Iya. Qultu, maka Aisyah berkata, wa ma'aka ya Rasulullah. Dan bersamamu juga wahai Rasulullah. Ya, apakah syaitan juga menyertaimu dan bersamamu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, na'am walakinna Rabbi azza wa jalla a'anani alaihi hatta aslama. Ya, iya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menolongku untuk mengalahkannya hingga ia masuk Islam, ia tunduk, dia masuk Islam. Nah, itu setan yang menyertai Nabi, jin yang menyertai Nabi, korin yang menyertai Nabi. Nah, demikian. Di sini menjelaskan kepada kita ya bahwa ya setiap orang disertai oleh setan. Setan mengalir dalam tubuh kita seperti aliran darah. Maka tidak ada yang lepas dari gangguan setan ini. Ya, nah demikian. Kecuali orang-orang yang dikecualikan Allah, ya seperti para nabi dan rasul yang dijaga ya dari setan-setan yang menyertai mereka. Seperti kata Nabi, setan yang menyertai itu sudah masuk Islam. Artinya dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan setan yang durjana. Para pemerhati raja yang dimuliakan Allah. Nah demikian, insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini. Ya aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.